Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Lingga Pertiwi. Saya adalah guru kelas 6 di SD Negeri 2 Krecong, Korwiljam Dindikbud Kalimana, Kabupaten Purbalingga. Kali ini, saya mengunggah video rekaman implementasi Real Teaching sebagai bagian dari tahapan aplikasi pembelajaran dan proyek topik ke-1, yaitu berpikir komputasional sebagai dasar coding dan kecerdasan artifisial di kelas. Kegiatan ini merupakan tugas dari kegiatan on-job training pada Diklat Coding dan Kecerdasan Artifisial yang sedang saya ikuti. Dalam video kali ini, saya menggunakan elemen berpikir komputasional yaitu dekomposisi, di mana pada materi IPAS yaitu sistem rangka manusia, anak diajarkan untuk menerapkan berpikir komputasional yaitu dekomposisi dalam menguraikan sistem rangka pada manusia menjadi bagian-bagian rangka yang lebih kecil agar anak mudah memahami dan mengingatnya. Pada pembelajaran kali ini, saya juga menggunakan video animasi yang saya buat berdasarkan pemanfaatan Canva AI, di mana pemanfaatan Canva AI ini saya terima ketika pelaksanaan Diklat Coding kemarin. Dan anak juga saya bimbing untuk menggunakan barcode untuk mengakses website di mana video animasi itu saya publish. Anak juga diajarkan untuk menggunakan barcode dalam menyekan untuk mengakses Quizzes sebagai sarana untuk post-testnya. Simak video pembelajaran saya berikut. Saran dan kritik saya tunggu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi IPAS yaitu tentang sistem rangka pada manusia. Untuk meningkatkan, membangkitkan semangat kita, coba kita tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Hari ini berangkat semua ya. Terima kasih sudah bisa cek hari ini yang berangkat paling dasar yaitu Feli. Tepuk tangan untuk Feli. Ambil stiker foto kalian dan urutkan sesuai kehadiran kalian, gitu ya. Terima kasih, hari ini juga kalian sudah membawa tugas seperti yang Bu Lisa infokan dalam minggu kemarin, bahwa hari ini kita akan belajar dengan menggunakan gadget ya, membawa HP. Bagi yang tidak membawa HP sudah dipersiapkan laptopnya atau Chromebooknya ya. Sesuai kesepakatan kelas, nanti silakan kalian
bertanya, sebelum bertanya ajukan atau angkat tanganmu dulu ya. Terus nanti di pelajaran kita pada siang hari ini, nanti kita juga menggunakan selain HP juga ada alat peraba. Hari ini kita melanjutkan materi kita yaitu tentang sistem rangka pada manusia. Sebelumnya simak video berikut. Apa yang kalian lihat? Anak main bola. Terus apa lagi yang kalian lihat? Lapangan, berlari. Terus menendang bola, membawa bola. Nah, terkait dengan pelajaran kita, di mana hari ini kita akan mempelajari kembali tentang bagian-bagian dari rangka, dan juga nanti diharapkan kalian bisa memahami fungsi dari tiap bagian rangka. Seperti yang sudah kalian lihat di video tersebut, ada gambar atau kegiatan anak sedang bermain bola, di mana dalam kegiatan tersebut anak-anak itu melakukan gerakan berlari. Seperti yang kita tahu, kalau kita berlari menggunakan alat apa untuk berlari? Kaki ya. Kok kita bisa berlari? Kalian bisa tidak berlari seperti yang video? Bisa ya. Kenapa kita bisa berlari menendang bola? Menggunakan otot. Terus selain menggunakan otot, tulang. Di awal pelajaran kita IPAS minggu kemarin kita juga sempat membahas bahwa alat gerak itu ada dua, alat gerak aktif dan alat gerak pasif. Alat gerak aktif yaitu otot, alat gerak pasif yaitu tulang. Hari ini kita akan mempelajari kembali tentang alat gerak pasif. Dimana pasif itu ya dia itu terima gitu. Ada sesuatu yang menggerakkan lagi, yaitu yang menggerakkan itu otot. Otot menggerakkan tulang, jadinya kita bisa melakukan sebuah kegiatan. Bisa berlari, bisa berjalan, bisa membungkuk, bisa tepuk tangan. Seperti tadi kalian sudah tepuk semangat. Itu ada koordinasi antara otot dan tulang. Ya. Pengertian rangka di sini, rangka adalah rangkaian tulang yang mendukung dan melindungi organ tubuh yang lunak. Lunak apa lunak? Amok. Di dalam tubuh kita kan tidak semuanya atos, tidak semuanya keras. Ada yang lunak. Apa saja yang lunak? Otak, terus usus, ginjal, organ-organ yang ada dalam tubuh kita ya. Selain itu, rangka merupakan bagian tubuh yang memiliki peran penting dalam sistem gerak manusia. Nah, ini bagian-bagian rangka manusia. Intinya terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama adalah rangka kepala. Itu disebut tengkorak. Ada rangka badan, ada rangka anggota gerak. Seperti kita lihat di peraga kita, ini 3 bagian utama rangka manusia. Ada tengkorak, ada badan, ada alat gerak. Baik alat gerak atas maupun alat gerak bawah. Ada berapa bagian utama? 3. Itu ya. Yang pertama, rangka kepala atau tengkorak. Tengkorak memiliki 2 bagian, yaitu tengkorak bagian pelindung otak dan tengkorak bagian muka. Pada pertemuan nanti berikutnya kita akan membahas satu persatu bagian-bagian itu. Ini simak video berikut, silakan. Ini sudah bisa buat barcode-nya. Kalau tidak, bisa kalian buka secara websitenya ya. Ini video animasi bisa buat sendiri ya, buat dengan bantuan pemanfaatan manfaat. Video animasi sistem rangka manusia silakan di HP kalian, bisa kalian klik mulai video atau yang di Chromebook apa yang di laptop. Kalian bisa, ini sudah bisa buat beberapa fitur, bisa mulai video animasi
bawah. Bisa juga kalian ini setiap bagian tulang rangka sudah dilengkapi dengan keterangan dan juga fungsinya. Ini yang nanti kita akan pelajari bersama ya pada siang hari ini, tentang bagian rangka dan fungsinya. Ini kalau diklik mulai video animasi berarti akan berjalan sendiri. Kalau kita mau lebih lama dalam membaca menyimaknya, kalian bisa mengklik dari tiap bagiannya. Yang pertama, kita bisa mengklik bagian kepalanya. Nah, tengkorak, bahasa ilmiahnya latinnya yaitu cranium. Tulang kepala berwarna merah yang keras dan kuat, terdiri dari 8 tulang tengkorak dan 14 tulang wajah. Di bagian tengkoraknya itu ada 8. Bisa? Ya, tadi kepalanya, kalau kepalanya diklik berarti muncul keterangannya cuma yang bagian kepala. Coba dibacakan Sohan, fungsinya untuk apa saja dari tengkorak? Melindungi otak dari benturan dan cedera berbahaya. Terus membentuk struktur wajah dan kepala yang proporsional. Sekarang diklik coba rusuknya. Rusuknya yang warna mana? Yang warna apa coba? Yang warna pink. Ya, pink. Ya. Nah, itu ya, ketika diklik. Nah, tulang rusuk atau nama lainnya latinnya coste. Punya 12 pasang tulang rusuk. Coba sini Arka maju. Dihitung. Yang namanya pasang isinya berapa pasang? Satu pasang isinya berapa? 2. Kenapa disebut pasang? Karena ada yang kanan dan kiri. Tulang rusuk yang mana Arka? Ya, coba dihitung. Katanya ada 12 pasang. Coba yang berat. 1, 7. Nah, ya, terima kasih. Ini ya, ada 12 pasang tulang rusuk coste. Ada, tapi dari 12 itu terbagi menjadi 3. Ada rusuk sejati. Rusuk sejati itu yang mana bagian tulang rawannya itu nempel ke tulang dada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 nempel. Depannya nempel ke tulang dada, bagian belakang nempel ke tulang vertebrae, tulang belakang. Ngarepe ari dada, burine ke tulang belakang. Itu ada 7 pasang, kanan dan kiri. Terus ada 3 pasang rusuk palsu. 1, 2, 3. Kenapa disebut palsu? Karena tulang rawan, tulang yang bagian depannya tidak nempel ke tulang dada, tapi nempelnya ke tulang rawan rusuk di atasnya. Ini 1, 2, 3 nempelnya ke atas, bukan langsung ke tulang dada. Nih, 7 tambah 3 berapa? 10. Kurang 2. 2 ini yang ini. Bagian depannya yang nempel ke bagian lain, bukan terkait dengan tulang dada atau tulang rusuknya. Tapi mereka sama-sama bagian belakangnya nempel ke tulang belakang, vertebrae-nya. Ada biru? Yang warna biru? Tulang belakang atau vertebrae. Ada 33 ruas. Terus yang kuning itu tulang gerak ya. Kiri alat gerak atas, ada yang kanan itu sama, terdiri dari humerus, lengan atas, yang bawah ada hasta atau ulna, dan radius atau pengumpil. Itu sebagai alat gerak.
atas. Terus ada femur atau paha. Ini untuk menopang seluruh berat tubuh saat berdiri dan berjalan. Kita dimungkinkan untuk bisa melompat, berlari, berjalan, adanya tulang bagian bawah ya. Terus yang bawah sendiri ada tibia, tulang kering yang besar, dan fibula itu yang kecil atau betis. Ini ya. Paha atau femur, tibia kering itu yang besar, kalau betis yang kecil. Kalau yang bagian gerak atas, yang paling atas itu lengan atas atau disebut dengan humerus. Terus ada dua tulang, jadi lepas. Mana yang tulang hasta, mana yang tulang pengumpil. Kita bisa menghafal dari besar kecilnya. Yang atasnya besar, bawahnya kecil, itu yang tulang hasta. Kamu hafalin satu saja boleh. Berarti untuk kata kunci kamu sing gede hasta, sing cilik berarti pengumpil. Kalau yang bawah sing gede, yang besar itu tulang kering, yang kecil tulang betis. Sing dure gede, kisore cilik hasta. Kewalikane berarti pengumpil. Nah, kalau yang bagian atas kan cuma satu tok, lengan atas humerus, yang bagian atas paha atau femur. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kita review lagi. Terdiri dari 3 bagian utama. Paling atas tengkorak. Bahasa ilmiahnya skulu. Bisa juga tadi kranium. Terus rangka badan. Ada tulang rusuk, tulang dada ya, tulang vertebrae sampai gelang pinggul ini ya. Terus ada rangka bagian untuk gerak, rangka gerak atas dan rangka gerak bawah. Itu ya. Setiap bagian punya nama, punya fungsi masing-masing. Sekarang seperti yang tadi Bu Lisa bahas, bahwa hari ini kita juga akan mengerjakan bekerja secara kelompok. Bu Lisa sudah menyediakan 4 lembar. Nanti kalian silakan secara berkelompok dekomposisikan itu uraikan dari sistem rangka manusia yang secara utuh ini, dikomposisikan, diuraikan menjadi beberapa bagian. Bisa buat peta pikiran ya, mind mappingnya. Mau bentuk apa, kreasi dari kelompok kalian. Mau bentuk seperti awan-awan boleh. Utamanya di tengah sistem rangka manusia, terdiri dari tengkorak, terus ada tulang, rangka badan, alat gerak atas, bawah, atau mau mind mapping yang model seperti ini. Itu nanti kreasi dari kelompok kalian. Gambarkan mind mapping sistem rangka manusia, uraikan tiap bagiannya, gambar secara kreasi kalian, gambar tengkorak seperti apa, gambar rangka badan, tulang rusuk seperti apa, alat gerak atas, alat gerak bawah, itu kreasi dari kelompok kalian. Kerjasama, gambar. Ada yang khusus bagian tengkorak, aku gambar tengkorak sekalian fungsi tengkorak apa. Aku gambar humerus lah, fungsinya apa. Aku gambar alat gerak bawah apa saja dan fungsinya apa. Sampai sini dipahami apa tidak? Tugasnya membuat mind mapping, dekomposisi, penguraian dari sistem rangka secara utuh kamu uraikan. Terdiri dari rangka apa saja. Paham ya? Karena dibagi menjadi 4 kelompok, berarti dari 23 anak ada yang 6 anak 3 kelompok, yang 5 anak 1 kelompok. Bu Lisa akan membagi dengan cara menghitung. 1, 2, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2,
dikasih sumbu utamanya ya. Menu utamanya sistem rangka manusia, terus dekomposisikan menjadi bagian-bagiannya. Sambil ditunjuk dari kelompok 1, sistem rangka manusia dari kelompok 1 itu terbagi menjadi tulang tengkorak, terus belakang, tulang lengan atas, tulang dada, tulang lengan atas lagi, terus iya kan? Ini lengan atas, terus ada tulang paha, tulang rusuk, tulang betis. Kelompok lain ada yang menanggapi? Kira-kira sudah lengkap atau masih ada yang belum ditulis di sini? Ya, kelompok 2. Dari kelompok 2 Anissa. Dari pekerjaan kelompok 1. Di sini kelompok 1 belum ada tulang vertebrae ya. Itu kan bisa untuk menjadi saran kritik dari kelompok lain. Oh, ternyata tulang vertebranya belum kan ya? Nah, ya ini sudah. Tepuk tangan untuk kelompok 1 dulu. Sistem rangka manusia dari hasil diskusi kelompok 2 terbagi menjadi tengkorak, paha kiri, tulang rusuk, tulang belakang, tulang kering kiri, tulang panggul. Sudah. Kelompok 3, ada yang mau ditanggapi? Enggak. Tidak? Sudah lengkap? Sudah lengkap apa belum? Sistem rangka manusianya ada tengkorak, paha kiri, tulang rusuk, tulang belakang, tulang kering kiri, tulang panggul. Belum? Kurang apa? Menurut kelompok 3 kurang apa ini? Sistem rangkanya? Apa ini? Di sini tulang gerak atasnya sudah ada atau belum? Nah, itu kan bisa ya buat untuk masukkan. Untuk gerak atasnya nanti bisa dilengkapi itu ya. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Aisyah hafal dari Rafid. Hasil dari kelompok 3. Dari kelompok 3 ada tulang rusuk. Tulang rusuk fungsinya melindungi jantung dan kelompok 4 kurang ke tulang apa? Yuk, kelompok 4 sistem rangka manusia dekomposisi dari kelompok 3 ada tulang tangan, rusuk, kaki, panggul, tengkorak, tulang belakang. Bagaimana kelompok 4? Ada tangan, rusuk, kaki, panggul, tengkorak, belakang. Ada yang mau ditanggapi? Sudah cukup? Ini kalau bisa lihat juga sudah keseluruhan ada ya. Tengkoraknya ada, tulang badannya, ada rusuknya, vertebranya ada, panggulnya ada, alat gerak atasnya tangan ada, kaki ada. Oke, terima kasih. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Yang terakhir kelompok 4, kelompok rangka manusia. Tengkorak, dari kotoran, dari udara, berbahaya. Ini maka terus dekomposisi dari kelompok 4 itu terbagi menjadi 6. Tengkorak, tangan, kaki, rusuk, belakang, sama panggul. Sudah cukup jelas? Apa ada yang bisa ditambahkan dari kelompok 1? Sudah ada? Sudah ada semua?
Ya, terima kasih kelompok 4. Beri tepuk tangan untuk kelompok 4. Dari pemaparan hasil kelompok, kalau tulisan nilai juga kelompok 3 ya. Untuk anggota kelompoknya akan bisa kasih hadiah. Bisa hari ini menyediakan 10 voucher. Walaupun nominalnya sedikit, silakan nanti besok bisa kalian tukarkan. Kelompok 3 tadi berapa anggotanya? 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voucher belanja di kantin. Masih dapat, nanti akan bisa bagi ketika kalian bisa memberikan jawaban atas pertanyaan yang bisa bagi. Hari ini sudah ya tadi ngomong ya sistem rangka, ada tengkorak, badan, alat gerak ya, alat geraknya alat gerak atas dan alat gerak bawah. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak. Kesimpulan belajar hari ini kita sudah belajar tentang apa? IPAS-nya tentang sistem rangka manusia. Di mana bagian utamanya ada apa saja? Rangka gerak atas, rangka gerak bawah. Bisa akan bertanya ya. Yang bisa menjawab silakan tunjuk jari dulu ya. Sekarang untuk mengecek pemahaman kalian untuk penilaian post testnya, silakan mengerjakan kuis. Bisa di barcode? Di Google Bu. Ya. Kalau tidak, pakai link yang pakai Chrome atau yang pakai Chrome. Boleh maju ke depan untuk kuis. Kalau tidak, boleh kuisin. Ini sementara Amira ya. Ini dulu semua. Tidak ada kesalahan. Itu nanti bisa lihat hasilnya ya. Hasil pengerjaan dari kuisis kalian. Kalau tadi sekilas bisa lihat separuh lebih itu sudah banyak betulnya. Berarti kurang lebih materi pada hari ini bisa kalian pahami. Itu ya. Untuk selanjutnya yaitu refleksi. Dilihat gambarnya, tengkoraknya, kerangkanya sedang tersenyum. Apakah refleksi perasaan kalian hari ini sama dengan yang ditampilkan dari rangka tersebut? Nah, bagaimana perasaan kalian tentang kenapa senang? HP. Ya, semoga adanya izin dari penggunaan HP ini bisa menunjang pembelajaran. Tidak selalu kalian akan bisa izinkan bawa HP, terutama kalau hal-hal yang tidak penting ya tidak akan bisa izinkan. Ketika kita ada kegiatan yang memang dibutuhkan HP, nanti akan bisa juga minta izin ke orang tua kalian. Ini dalam penggunaan materi IPAS bisa campurkan dengan penggunaan IT, jadi kalian bisa diizinkan membawa HP. Semoga pembelajaran hari ini juga bisa membuat kalian lebih semangat lagi untuk mempelajari sistem rangka manusia. Apa yang sudah disampaikan tadi antara webnya terus kuisisnya itu bisa menambah pengetahuan kalian dalam penggunaan atau pemanfaatan teknologi terkini ya. Jadi penggunaan HP tidak hanya untuk bermain game yang tidak bermanfaat untuk pelajaran, tapi bisa kalian gunakan untuk membarcode. Nanti di buku pelajaran kalian ada barcode, silakan diakses, di barcode ya, di scan itu untuk belajar kalian. Adanya penggunaan website itu juga bisa kalian lakukan googling itu untuk menambah referensi materi pelajaran. Itu ya. Tindak lanjut, sebagai tindak lanjut. Nah, ini kedepannya tindak lanjut apa yang harus kalian lakukan setelah ini, yaitu nanti kalian di rumah pelajari kembali sistem rangka manusia.
Hafalkan paling tidak 10 nama tulang dan letaknya beserta nama ilmiahnya. Pertemuan berikutnya, Bu Lisa akan cek pemahaman kalian satu persatu. Kalian maju menunjuk tengkorak, kranium, lengan atas, glomerulus, hasta. Ingat, hasta yang atasnya besar, hasta ulna. Radius, tulang pengupil itu radius. Paha, paling tidak 10. Kalian nanti baca lagi materi yang sudah Bu Lisa sampaikan sebelumnya, gambar yang sudah Bu Lisa berikan sebelumnya. Silakan dipahami, diingat letak 10 tulang beserta nama latihnya. Bisa dipahami tugas untuk tindak lanjutnya sebagai PR di rumah ya. Boleh bekerja kelompok, tanya ke teman misal kalian belum paham. Kalau tidak, buka lagi web yang sudah Bu Lisa berikan. Demikian pelajaran kita pada siang hari ini. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan sebelumnya. Ada yang mau ditanyakan kembali tentang materi kita pada siang hari ini? Ya, semoga kalian bisa memahami, mengingat kembali nanti di rumah ya, dibuka lagi pelajarannya. Ini pelajaran kita hari ini kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama. Alhamdulillah. Silakan HP-nya dimatikan. Wifi-nya ya, sinyalnya yang tadi dipinjami laptop sama Chromebook bisa dimatikan.